Karena kita mereka ada, katan bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada, demi kebaikan untuk masa depan. Jika hidup ada pencurian, taruhannya ada masa depan. Anak-anak bukan harta, bukan pangkat, dan bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, rumah gratis, tidak bayar. Subscribe. Hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh tentang tua atau menjadi tua. Kita tahu bahwa siklus hidup ini berdasarkan pemetaan yang lazim dilakukan adalah lahir, balita, bayi di bawah 5 tahun, kemudian anak-anak, lalu remaja, dewasa, tua, dan tentu ujung dari semuanya adalah kematian. Soal pemetaan orang berdasarkan kategori usia agaknya selalu berubah, khususnya untuk kapan seseorang itu disebut dewasa dan menua, karena itu ditentukan oleh barangkali tingkat kesehatan, usia, harapan hidup, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas nature-nya bahwa kehidupan itu dimulai dari kita lahir dan diakhiri saat kita meninggal. Beruntung bagi mereka yang, dalam tanda petik beruntung ya, yang mengalami siklus normal sebagaimana yang dipetakan oleh peradaban, yaitu lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Maka kita ingin mengkhususkan diskusi kita saat ini adalah soal tua. Tua berdasarkan pemahaman sosiologis bisa juga dikatakan barangkali dia masih muda, umurnya mungkin masih remaja, tetapi karena dia sudah menikah dan dikaruniai anak, maka dia boleh disebut sebagai orang tua. Orang yang dituakan bukan karena usia, tetapi orang yang dituakan karena memang dia merupakan ayah atau ibu dari seorang atau lebih anak-anak. Yang kita ingin ceritakan di sini adalah soal orang tua yang secara sosiologis tidak dibatasi umur, tetapi karena statusnya merupakan ayah atau ibu dari seorang anak. Itulah yang kita ingin diskusikan. Apa yang unik dari orang yang disebut sebagai orang tua karena adanya anak yang mereka dititipi amanah oleh peradaban, oleh katakanlah Tuhan. Satu, bahwa sebagai orang tua tentu saja karena anak bukan atas permintaannya untuk dilahirkan di muka bumi ini. Jadi harap dicatat bahwa kelahiran seseorang di muka bumi ini bukan atas kehendak dirinya, tetapi atas kehendak dari orang tuanya, dan tentu saja atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, maka sebagai orang tua, satu sikap yang harus ditanamkan di diri kita adalah bahwa karena si anak bukan keberadaannya di muka bumi ini atas kehendak diri mereka, maka kita harus bertanggung jawab terhadap kehadiran anak tersebut. Bertanggung jawab terhadap kehadiran anak tersebut tentu dari satu kebudayaan atau satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya tentu mempunyai perlakuan yang berbeda. Tetapi esensinya setiap peradaban berharap bahwa generasi penerusnya, yang kalau kita persempit dalam keluarga atau rumah tangga, ya generasi penerus itu kan anak-anak, hendaknya punya kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mudah, yang jauh lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan lingkungan yang lebih luas dibanding kehidupan yang dialami oleh orang tuanya. Berbagai cara telah dikreasi oleh peradaban umat manusia untuk membuat hidup generasi berikutnya lebih mudah, lebih menggembirakan, lebih membahagiakan. Dan salah satu caranya adalah dengan memberikan pendidikan, edukasi terhadap bagaimana seharusnya hidup ini dijalankan. Kalau dia seorang petani, maka tentu saja anak-anaknya akan mereka ajarkan bagaimana cara bertani yang baik.
berdasarkan ilmu yang ada pada orang tuanya. Bahkan untuk hal-hal tertentu, jika dalam masyarakat ditemukan ada petani yang lebih hebat, yang lebih pinter, yang lebih jago dalam bercocok tanam, mengelola tumbuhan, maka si orang tua tersebut akan bertanya atau menitipkan anaknya pada keluarga tersebut. Begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan oleh katakanlah keluarga nelayan, maka para orang tuanya akan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara untuk menangkap ikan dan berbagai profesi lainnya. Kebudayaan makin tumbuh, peradaban makin berkembang, maka cara mengajar atau cara memberikan pelatihan atau cara memberi bekal kepada generasi selanjutnya juga bertumbuh. Mulai muncul sekolah, mulai muncul pondok-pondok, mulai muncul kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, dan orang tua yang sebenarnya secara sunnahnya kewajiban untuk mendidik anak itu melekat pada dirinya, mulai menitipkan anak di sekolah atau di tempat-tempat lain di mana para kelompok masyarakat tertentu memang menyediakan fasilitas, sarana, dan jasa untuk dalam tanda petik katakanlah mewarnai hidup dari masyarakat. Begitulah, semakin modern peradaban, maka semakin banyak hal-hal yang tadinya merupakan kewajiban dari para orang tua itu diserahkan kepada lembaga atau kelompok-kelompok lain untuk melaksanakannya. Dan kondisi ini seringkali membuat kita lupa sebagai orang tua, kita abai sebagai orang tua, kita anggap dengan menyerahkan anak kepada katakanlah sekolah, katakanlah pondok, katakanlah kursus atau apapun kampus itu, kewajiban kita sebagai orang tua itu sudah gugur. Jangan, itu salah. Sekolah, kampus, pondok, atau apapun namanya lembaga di luar sana, sifat mereka hanya membantu. Kewajiban utama tetap kepada kita sebagai orang tua. Karena itu, mari kita sadari lagi apa yang menjadi kewajiban kita yang melekat pada kita. Sobat Jelata yang berbahagia, banyak sekali kita untuk memanjakan diri, katakanlah hobi, katakanlah pergaulan, komunitas, segala macam, kita tidak sayang-sayang mengeluarkan uang. Kita belajar, kita beli buku, kita ikut short course ini, itu, dan segala macam. Tetapi seringkali kita lupa bahwa yang lebih penting dari itu, yaitu membesarkan anak, mendidik anak, membentuk kepribadian, personality anak, yang merupakan tugas utama kita. Kita agak sedikit pelit. Kita sering atau cenderung mendidik anak kita dengan modal apa adanya. Apa yang kita terima dari orang tua kita, seperti apa orang tua membesarkan kita, maka cara-cara yang kita pakai dalam mendidik anak itu tidak lebih dan tidak kurang sama dengan apa yang kita terima dari orang tua kita. Alangkah lucunya, untuk hobi, untuk pergaulan, kita rela berhabis-habis waktu, berhabis-habis uang, hanya demi hal-hal yang sebenarnya jika dibandingkan dengan mendidik anak tidak ada apa-apanya. Jauh lebih penting, jauh lebih substantif, jauh lebih besar dampaknya terhadap kebahagiaan kita di kemudian hari jika energi kita, jika materi yang kita korbankan kepada hobi dan segala macam itu kita prioritaskan dulu. Bagaimana kita membekali anak kita sehingga dia bisa hidup di kemudian hari dalam keadaan yang bahagia, senang, dan tidak membebani peradaban. Bukan tidak boleh kita memanjakan diri, boleh, tetapi ingat, first thing first, yang utama haruslah diutamakan. Lalu apalagi yang kita sering lupa, abai, atau katakanlah tidak peduli dengan kewajiban kita sebagai orang tua? Apa? Ya, kita seringkali tidak pernah mempelajari bahwa tantangan, bahwa keadaan sirkumstan yang kita alami pada saat kita katakanlah tumbuh dari anak-anak, remaja, dan dewasa itu jauh berbeda dengan circumstance yang dialami, dengan keadaan yang dialami oleh anak-anak kita sekarang. Dan seringkali kita generalisir seakan-akan apa yang dialami, dihadapi oleh anak-anak kita itu persis sama dengan yang kita hadapi, sehingga advice, nasihat yang keluar dari mulut kita ini tidak pernah kita
sesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di zaman sekarang ini. Sehingga apa yang kita katakanlah keluarkan, nasihatkan kepada mereka ya tidak bekerja sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali. Karena apa? Karena memang tidak relevan dengan apa yang mereka hadapi. Jadi alangkah eloknya kalau kita juga mengupdate diri kita, mencari tahu situasi seperti apa yang anak-anak kita sedang hadapi, tantangannya bagaimana, ancamannya bagaimana, dan dengan mengetahui itu, tentu advice, nasihat, perhatian, fokus kita dalam mendidik mereka juga update soal ilmu, soal informasi. Itu kita bisa dapat dari mana saja, anak kita bisa dapat dari mana saja. Mungkin yang mereka dapatkan jauh lebih banyak dari kita, tetapi ada satu hal yang mereka nggak bisa dapatkan, yaitu apa? Pengalaman. Karena pengalaman tidak ditentukan oleh berapa banyak buku yang kita baca, berapa banyak cerita yang kita dengar. Pengalaman ditentukan oleh durasi umur. Jadi satu-satunya yang mutlak kita punya comparative advance, punya kelebihan daripada anak-anak kita adalah pengalaman. Ingat, hanya pengalaman. Maka pengalaman yang harus kita bisa bagi dengan mereka. Tentu pengalaman tersebut harus kita up to date kan dengan kondisi, tantangan, ancaman yang dihadapi oleh anak kita saat ini.